Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi di materi ketiga. Kita akan membahas mengenai bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan. Nah, apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B, di mana A-nya dan B-nya memiliki EPB sama dengan 1 dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Kenapa? Kalau B-nya sama dengan 0, dia jadi tidak terdefinisi nilainya. Ya. Jadi ini bilangan pecahan. Apa saja yang harus kita bahas tentang bilangan pecahan? Bilangan pecahan ini tentu saja kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pecahan. Contoh misalkan ya. Jika saya mempunyai pecahan 1/2, kalau dilambangkan dalam suatu bentuk geometris, ya, maka dia akan menjadi seperti ini. Setengah, 1 dari 2 bagian. Ya. Kalau kita ingin mencari pecahan yang lain, misalkan, contoh 2/7, maka di sini ya, seperti ini taruh. Nah, maka 2/7 ini akan ada di sini. Yes, 2/7 ini akan ada di sini. Ya. Jadi representasi dari pecahan itu bisa digambarkan dalam suatu geometri. Sekarang kita akan bahas operasi-operasi pada pecahan. Ya. Yang pertama adalah operasi pengurutan, operasi tunggal. Oke. Operasi pada pecahan. Operasi pada pecahan. Oke. Yang pertama operasi tunggalnya yaitu pengurutan pecahan. Nah, yang pertama, pengurutan pecahan ini adalah, jadi diketahui ada beberapa urutan pecahan, contoh misalkan saya mempunyai pecahan-pecahan sebagai berikut, misalkan ya. Ada 1/3, kemudian 2/5, kemudian 1/2, kemudian 3/4. Nah, coba urutkan pecahan-pecahan di bawah ini dari bentuk yang paling kecil atau nilai yang paling kecil ke bentuk yang paling besar. Ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah kita menyamakan penyebut dari pecahan-pecahan ini. Ya. Jadi yang kita cari KPK dari 3, 5, 2, dan 4. Ya. Nah, ini KPK-nya ada di 60 ternyata ya kalau kita cari. Ya, jadi semuanya ini per 60 dijadikan per 60. Ya. Kemudian per 60 ini selanjutnya kita isi yang atasnya. 60 dibagi 3 itu 20, berarti di atas ini 20. 60 dibagi 5, 12. 12 kali 2 berarti di sini 24. 60 dibagi 2, 30. 30 kali 1 di sini 30. 60 dibagi 4, 15. 15 kali 3 itu 45. Ya. Jadi kalau urutan terkecil berarti, ini sudah kebetulan sudah terurut ya. Jadi ini urutan terkecil sampai terbesarnya adalah seperti ini. Kalau urutan terbesar ke terkecil berarti mulai dari 34, setengah, 25, dan 1/3. Nah, itu adalah operasi yang pertama, yaitu pengurutan pecahan. Kemudian operasi yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya. Operasi yang kedua itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan ini adalah bentuk lain dari operasi pada pecahan. Contoh misalkan kalau saya mempunyai 1/2 ditambah 2/3
3 dikurangi 1/4. Kan ya? Nah, ini caranya kita harus samakan penyebutnya. Gitu ya. Nah, ini. Cari KPK dari 2, 3, dan 5. Itu sama dengan, 2, 3, dan 4 itu sama dengan 12. Ya. Sehingga di sini kalau kita cari atasnya, 12 dibagi 2, 6. 12 dibagi 3, 4, kali 2, 8. 12 dibagi 4, 3. 3 ke atas, berarti 6 tambah 8, 13. 6 tambah 8, 14, dikurangi 3, jadi 11/12. Ya. Bagaimana kalau pecahan campuran? Nah, pecahan campuran sebelumnya saya bahas dulu mengenai operasi pecahan campuran, kemudian dengan pecahan biasa ya. Jadi di sini ada pecahan campuran. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Contoh misalkan saya punya 36/5 ubah menjadi pecahan campuran. Maka di sini 36 dibagi 5 itu yang paling mendekati adalah 7, kan ya? Jadi 36 dibagi 5 itu yang paling mendekati adalah 7. Ini dapat 35, sisanya 1, pecahannya per 5. Jadi ini 1 per 5. Kalau ingin merubahnya ke pecahan biasa lagi, tinggal 7 dikali 5, 35 ditambahkan 1, jadi 36/5. Gitu ya. Nah, itu caranya. Nah, operasi penjumlahan pada pecahan campuran, contohnya misalkan kalau saya punya nilai seperti ini, 2, 1/3 ditambah 3, 1/4 dikurangi 1, 1/2. Nah, kalau penjumlahan pengurangan, sebetulnya caranya sama begitu ya dengan yang di atas, hanya ini harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya. Ini dapat 7/2, kan ya? 2 kali 3 tambah 1. Ini dapat, 7/3. 7/3. Kemudian ini dapat 3 kali 4 tambah 1, 13/4. Kemudian dikurangi 1 kali 2 tambah 1, itu dapat 3/2. Ya. Nah, kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya jadi per 12 juga sama ya. Jadi 12 dibagi 3 dapat 4, 4 kali 7 28. Kemudian 12 dibagi 3 4. 12 dibagi 4 3, 3 kali 13 itu sama dengan 39. Kemudian 12 dibagi 2 6, 6 kali 3 sama dengan 18. 28 ditambah 39 itu sama dengan 67. 67 dikurangi 18 itu sama dengan 49 ya. Jadi 49 per 12. Betul nggak? Cek lagi. 67 dikurangi 18 ya. Ya, 49 ya. Nah, ini dijadikan pecahan campuran. Nah, tinggal bagi kurung aja gini. Ya. Dapatnya 4 kali 12 48, sisanya 1 simpan di atas, 12 simpan di bawah. Jadi 4 1/12 ya. Nah, itu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, baik. Lanjut, sekarang kita operasinya adalah operasi perkalian dan pembagian. Ya. Operasi perkalian dan pembagian. Contoh operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Pembagian pada pecahan ya. Oke, contohnya adalah kalau saya punya soal seperti ini. 2/3 dikali 3/5 dikali 1/2. Nah, ini cukup kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Oke. Jadi 2 kali 3, 6. 6 kali 1, 6. 3 kali 5, 15. 15 kali 2, 30 ya. Nah, ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi 6. Dapat 1/5. Tapi sebetulnya ini bisa dengan operasi pencoretan atas bawah, gitu ya. Betul ya? Atas bawah, ini coret-coret, atas bawah, maaf, salah, yang dicoretnya harusnya 2. Nah, ini ya, 2 dengan 2, jadi hasilnya 1/5. Tapi intinya seperti itu langkahnya. Bagaimana kalau pecahan campuran? Pecahan campuran juga sama ya. 2 sama dengan penjumlahan yang tadi. Misalkan 2 1/2 dikalikan 3 1/4. Nah, ini caranya dibuat pecahan biasa dulu, gitu ya. Ini dapat 5/2 ditambah, ini dapat jadi 13/4, kan ya? Kali 13/4 ya. Ini hasilnya berapa?
65 per 8. Ini tidak bisa disederhanakan, jadikan pecahan campuran. 65 dibagi 8 dapat 8, sisanya 1 per 8. Itu ya. Jadi operasi perkalian seperti ini. Sekarang kalau pembagian seperti apa? Pembagian juga sama. Ya. Pembagian contoh misalkan saya punya 1 per 2 dibagi 3 per 4. Kemudian hasilnya nanti dibagi dengan 1 per 3. Ya. Nah ini perkalian itu adalah pembagian itu adalah perkalian dengan kebalikannya. Sehingga nah ini kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Itu dibagi itu sama dengan dikali dengan kebalikannya. Nah, gitu ya. Kemudian nanti hasilnya dibagi lagi dengan 1 per 3. Ini hasilnya 1 dikalikan 4 adalah 4, 2 kali 3 adalah 6. Kemudian operasi bagi menjadi kali dengan kebalikannya, maka hasilnya menjadi 12 per 6. Nah, ini hasilnya pas, yaitu dapat 2. Ya. Nah, kemudian kalau dia pecahan campuran bagaimana? Nah, pecahan campuran itu juga sama. Ya. Contoh misalkan saya punya 3 1 per 3 dibagi 2 1 per 5. Ini jadikan dulu pecahan biasa. 3 kali 3 9 tambah 1 jadi 10 per 3 dibagi 2 kali 5 10 tambah 1 jadi 11 per 5. Kan ya? Ini caranya 10 dibagi 3 dikali 5 dibagi 11. Hasilnya menjadi 50 per 33. Jadi kan pecahan campuran dapat 1, sisanya adalah 17 per 33. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, itu mengenai operasi pada bilangan pecahan. Ya. Oke, selanjutnya bagian baru tentang pecahan ini masih. Nah, kalau kita tadi sudah membahas dengan pecahan desimal, pecahan biasa, pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pecahan desimal. Ya. Nah, pecahan desimal ini adalah pecahan pecahan biasa yang dia diubah dalam bentuk desimal. Ya. Nah, ada dua jenis pecahan itu. Ada pecahan desimal berulang, ada pecahan desimal tidak berulang. Tapi terus gitu kan, ada pecahan yang dia tidak berulang tapi dia terus gitu ya. Contoh misalkan kalau misalkan saya ingin merubah 1 per 2 dirubahlah menjadi pecahan desimal, maka kita cukup 1 per 2 nya dikalikan dengan 5 per 5. 5 per 5 itu sama dengan 1 kan ya, dikalikan dengan 1 tidak akan berubah nilainya, hanya berubah bentuknya. Ini jadi 5 per 10. 5 per 10 itu kalau dijadikan pecahan desimal menjadi berapa? 0,5 ya. Nah, jadi 0,5. Kemudian selanjutnya adalah contoh yang lain, misalkan saya punya 1 per 4. Nah, kalau 1 per 4 beda lagi. Jadi 1 per 4 itu pengalinya adalah 25 per 25. Jadi di sini 25 per 100. 2 angka di belakang koma, berarti ini ada 2, 0,25. Ya, itu pecahan desimal. Kemudian ada pecahan desimal yang dia berulang. Contoh 1 per 3. Nah, 1 per 3 ini berulang. Kan ya? Jadi dia kalau dibuat tidak pas seperti ini. Tidak bisa dijadikan seperti ini. Jadi memang harus dibagi kurung. 1 dibagi 3. Dapat 0, turun 0. Itu dapat 9, dapat 3. Kita dapat 0, 1 lagi. Dia akan terus desimalnya berulang. Nah, seperti ini. Ini desimal tidak berulang ya. Ini desimal berulang. Dia terus tidak terputus bilangan. Nah, ada lagi desimal-desimal, bilangan desimal yang dia tidak berulang. Contoh misalkan akar 2. Ini kalau dirubah ke desimal, ya, dia akan bilangannya itu tidak beraturan gitu desimalnya itu, ya. Jadi kalau akar 2 itu dicari di kalkulator, ya, dia hasilnya akar 2 itu hasilnya sama dengan ya, akar 2 itu nilainya adalah sama dengan 1,14 1,4 maaf
1,4142135624 ini terus, tapi dia tidak berulang, tidak memiliki pola. Sehingga ini pecahan desimal ini ya tidak bisa dikembalikan lagi ke pecahan biasa, gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Masih ada di atas. Oke. Contohnya yang tadi, kalau misalkan saya punya nilai 0,75 misalkan ya, ini kan sama dengan 75/100, itu diperkecil jadi sama-sama dibagi 25 jadi 3/4. Oke. Nah, kalau misalkan dia pecahannya berulang, contoh misalkan 0,67676767. Ini kan berulang, pasti bisa diubah menjadi pecahan biasa. Caranya ini sebagai X. Maka kalau 100X berarti dia menjadi 67,6767 sama gitu kan ya polanya. Cuma depannya menjadi 67. Kemudian kalau kita kurangi ya, atau dari atas kurang yang bawah ya, dibalik ditukar jadi ini dulu yang dikurangi dari bawah dulu ke atas. Ini menjadi 99X kan ya. Kalau ini dikurangi kan ini jadi habis kan. Desimalnya tinggal 67. Maka X-nya sama dengan 67 dibagi dengan 99. Ini kalau diperkecil, sama-sama dibagi 3. 67 nggak bisa dibagi 3 ya. 67 dibagi 99 ya ini berarti. Contoh lagi kalau misalkan berulangnya sekali ya. Contoh 0,66666 gitu kan ya. Ini kan kalau X sama dengan X gitu kan ya. Kalau 100X-nya kan 10X-nya berarti kan 6,6666 ya. Kalau kita kurangi kan ini sama dengan 6, ini sama dengan 9X. Maka X-nya sama dengan berapa? 0,6 per 9 ya kan. 6/9 diperkecil sama dengan 2/3. Gitu ya. Jadi merubah pecahan desimal menjadi pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Seperti itu ya. Nah, sekarang operasi pada desimal juga sama seperti dalam pecahan, ada operasi penjumlahan, pengurangan, kan ya? Jadi operasi pada desimal itu langkahnya sama seperti operasi pada pecahan ya. Ada penjumlahan pengurangan ya. Penjumlahan pengurangan. Contoh misalkan 0,38 ditambah 2,375. Gimana caranya? Sejajarkan koma. 0,38 2,375. Sejajarkan komanya kita jumlahkan. Ini nggak ada temannya, biarkan saja. 5 naik 1, 7, 2. 2,755. Pengurangan juga sama. Contoh, 0,15 dikurangi 0,108. Ya? Jadi ini 0,15, 0,108. Nah, kalau pengurangan itu harus ditemani dengan 0. Karena ini kalau dikurangi, dia kan minum ke sebelah kan ya. Jadi ini 2, ini dapat 4, ini jadinya 0, ini 0. Jadi hasilnya 0,042. Ini operasi penjumlahan pengurangan. Sekarang kalau perkalian juga sama sebetulnya. 0,25 misalkan dikalikan dengan 0,3. Kita kalikan saja yang di belakang koma. 25 sama 3. Kalau dikali itu hasilnya 75. Ada berapa angka di belakang koma yang ini? Ada 2. Ada berapa belakang koma yang ini? Ada 1. Maka jadi ada 3 belakang komanya. Berarti di sini cuma 2, kita tambahkan 0 dulu. 1, 2, 3. Berarti 0,075. Jadi belakang angka di komanya itu harus dijumlahkan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari yang pembagian. Pembagian contoh misalkan 0,35 dibagi 0,15. 0,35 dibagi 0,175 misalnya. Nah, ini caranya adalah bagi kurungan sebetulnya. Bagi kurung yang dibaginya 0,35, yang baginya 0,175. Ini kalikan dulu dengan bilangan yang bisa membuat bilangan di antara dua ini tidak menjadi desimal. Berarti ini harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Ya, pengalinya harus 1000. Kenapa? Karena ini belakang komanya ada 3, yang ini ada 2. Jadi ini kalikannya dengan 1000. Kalau dikalikan dengan 1000, ini 175. Dikalikan dengan 1000, ini sama dengan 350.
kan ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini bagi kurung saja. Seperti biasa. Ini dapat 2 kebetulan ya. Atau bilangannya supaya desimal lagi hasilnya. Contoh misalkan 0,2 dibagi 0,25 misalkan dibagi dengan 0,8 misalnya. Oke, berarti kan ini 0,25-nya yang dibagi, pembaginya 0,8. Dikalikan berapa? Oh, harus dikalikan 100. Berarti di sini 80, di sini 25. Ini nggak bisa dibagi, harus tambahkan 0, baru 200. Terus 50 dibagi 80, itu dapat paling mendekati kalikan 3. 3 kali 80 sama dengan 240. Ya, dapat 10, turun 0, dapat 1. Kan? 1, kemudian 1 kali 80, itu 80, dapat 20 naik 2, 0 dapat 2. 2 kali 80 dapat 160, kurangi 40, 400 dibagi 80 dapat 5. Ya, pas hasilnya. Jadi hasilnya ini sama dengan 0,3125. Ya. Nah, jadi itu tentang pecahan desimal. Baik, jadi mungkin itu saja materi yang saya sampaikan mengenai pecahan. Ada lagi sebetulnya persen. Kalau persen mudah saja, yaitu tinggal dirubah menjadi per 100. Kan ya? Contoh misalkan 1/3 rubah ke persen, tinggal 1/3 kali 100. Kan ya? 100%. Jadi 100/3% itu kalau dibuat desimal jadi 33,333 sekian persen. Kemudian kalau misalnya 1/8 dirubah ke persen, berarti 1/8 tinggal dikalikan dengan 100%. Artinya 100 dibagi 8. Ini 100 dibagi 8 juga tidak pas, kan ya? Hasilnya 12,5%. Nah, yang pas itu yang berapa? Contoh misalkan 1/5 dirubah ke persen, berarti 1/5 kali 100%, ini sama dengan 100 dibagi 5%, berarti sama dengan 20%. Ya. Operasinya hampir sama dengan operasi pada bilangan asli dan juga bilangan desimal. Ya. Tinggal jadikan nanti persennya di belakang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.